Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavia dengan NIM 6322029 dari kelas 634B25 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng, ingin mempresentasikan mengenai contoh soal dari regresi dan korelasi menggunakan linear sederhana. Berikut contoh kasus yang pertama, yaitu diambil sampel acak 9 mahasiswa laki-laki dari kelas akuntansi, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan seseorang. Berikut data-datanya, yaitu nilai X tinggi badan dan nilai Y yaitu berat badan. Yang pertama, ada Edo dengan X150, Y50. Kedua, ada Afif dengan X155, Y49. Yang ketiga, ada Indra, X156, Y52. Keempat, Rahmat, X160, Y60. Yang kelima, Subhan, X149, Y45. Yang keenam, ada Sadam, X153 dan Y51. Yang ketujuh, ada Afif dengan X165, Y68. Yang ke-8 ada Tegar, X170, Y69, dan ke-9 ada Fandi dengan X169, Y65. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, hitunglah nilai dari korelasi-korelasi menggunakan rumus manual yang pertama. Yang kedua, ada hitunglah nilai dari koefisien korelasi menggunakan rumus manual kedua. Yang ketiga, hitunglah nilai dari koefisien determinasi. Yang keempat, tentukan persamaan regresi dari Y atas X. Yang kelima, gambarkan grafik dari nilai regresi yang sudah ditentukan. Kemudian kita mencari XY, X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Nilai X yaitu nilai X dikali nilai Y. X kuadrat itu nilai X kali nilai X, dan Y kuadrat nilai Y kali nilai Y. Kita langsung aja tarik ke bawah. Sudah ada nilai-nilainya semuanya. Kemudian kita akan cari sigma. Sigma itu sama dengan penjumlahan. Kita langsung aja sum semuanya. Tinggal kita jadikan tabel biar rapi. Kita blok kuning untuk samanya. Kemudian dari data tersebut dapat diketahui nilai dari N, kemudian sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. N yaitu totalannya ada 9 data. Terus kita langsung aja copy. Kemudian dari pertanyaan tabel tersebut, pertanyaannya itu ada 5. Korelasi, determinasi, regresi. Yang pertama kita mencari korelasi dengan menggunakan manual 1. So aja kita N itu 9 dikali sigma XY yaitu 81250. Jangan lupa dikurung ya teman-teman. Minus 1427 dikali 509. Kemudian akar dari 9 kali 226757 minus 1427 akar 2.
kemudian dikali 9 kali 29441 minus 509 akar 2 kuadrat. 509 kuadrat teman-teman. Kemudian dari rumus tersebut kita bisa langsung jumlah-jumlahkan saja. 731 250 minus 726 343 dibagi akar dari 2040 813 minus 2036 329 kali 264 969 minus 259 081. Hasilnya itu 4907 dibagi akar dari 4484 dikali 5888. Kemudian 4907 dibagi akar dari 26401 792. Langsung aja 4907 dibagi akar dari tersebut yaitu 5138,2674127. Hasilnya itu 0,954999117. Kemudian yang kedua manual 2, ini rumusnya langsung aja kita masukkan nilai-nilainya ya teman-teman. Ini kita masukkan 1250 minus 80 70478, yaitu hasilnya XY 545,22. Kemudian sigma X kuadrat kita masukkan ke bawah. Jadi hasilnya yaitu 498222. Kemudian kita mencari sigma Y kuadrat yaitu 29441 minus 209 akar 2 yaitu hasilnya 6542222 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk RXY nya 545,22 dibagi akar dari 498222 kali 654222. Langsung saja kita masukkan hasilnya. Jadi nilai RXY yaitu 0,9549751. Kemudian yang ketiga itu determinasi. Kan determinasi itu R pangkat 2, jadi kita langsung aja copy untuk nilai dari korelasi manual 1. Kita copy formatnya, tinggal kita diganti aja, R-nya itu R pangkat 2. Kemudian nilainya tinggal kita ganti, itu dikasih pangkat 2 pangkat 2. Kita rapikan dulu, kita kali pangkat 2. Hasilnya 2407849 dibagi akar dari 484 kali 5 888. Hasil dari R kuadrat itu 468614167 ya teman-teman. Kemudian ketiga, selanjutnya ada regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita mencari nilai A nya dulu. Rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan untuk nilai-nilainya.
Langsung aja kita tinggal ganti-ganti nilai-nilai jadi penjumlahan-penjumlahan tersebut. Jadi untuk nilai dari A-nya yaitu 116957401. Kemudian yang nilai B-nya rumusnya udah ada, tinggal kita masukkan juga untuk nilai-nilainya. Jadi untuk nilai B-nya itu 10943354415, kita masukkan aja ke rumus Y A plus BX. Jadi Y sama dengan minus 116957401 plus 10943354415X. Ya, hasilnya seperti itu teman-teman. Hasilnya udah benar. Kemudian terakhir kita mencari grafiknya. Kita tinggal blok aja untuk tinggi badan dan berat badannya. Untuk mencari grafiknya kita ganti judulnya regresi linear sederhana. X-nya itu tinggi badan, Y-nya itu berat badan. Kita munculin aja grafiknya. Kita tarik aja dengan garis lurus, kemudian kita kasih persamaannya. Ya, sel 1 selesai. Itu nilai yang didapatkan untuk sel 1. Kemudian kasus yang kedua yaitu diambil sampel ajak 9 mahasiswa perempuan dari kelas akuntansi, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara usia dengan berat badan seseorang. Berikut data-datanya. Nilai X yaitu usia dan nilai Y yaitu berat badan. Yang pertama, ada Ana dengan X-nya yaitu 21, Y50, Bella, X22, Y49, ketiga Cynthia, X23, Y52, keempat Dita, X22, Y60, kelima Ella, X21, Y45, keenam Fanny, X20, Y51, kemudian Giselle, X22, Y68, Hani X24 Y69, dan yang terakhir ada Intan dengan X20 Y65. Yang ditanyakan yaitu yang pertama ada hitunglah nilai dari koefisien korelasi menggunakan rumus manual 1. Yang kedua, hitunglah nilai dari koefisien korelasi menggunakan rumus manual 2. Yang ketiga, hitunglah nilai dari koefisien determinasi. Yang keempat, tentukan persamaan regresi dari Y atas X. Dan yang kelima, gambarkan grafik dari nilai regresi yang sudah ditentukan. Kemudian kita mencari nilai dari X-nya, yaitu sama dengan yang kasus pertama. Nilai X-Y, Y kuadrat, dan X kuadrat. Kemudian kita mencari sigmanya. Diketahui nilai dari XY, nilai dari EX, kemudian XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Kemudian langsung aja contoh soal-soalnya.
Sama ya teman-teman, soalnya dengan kasus yang pertama, hitunglah nilai koefisien korelasi menggunakan manual 1, menggunakan rumus manual 2. Kemudian yang ketiga, hitunglah determinasi. Yang keempat, regresi atas X. Dan yang kelima itu gambarkan grafiknya dari nilai regresi yang sudah didapatkan. Langsung aja, yang pertama itu korelasi manual 1, kita masukkan aja rumusnya, terus kita masukkan untuk nilai-nilainya. Sama teman-teman, nilai N-nya itu ada 9, masukin aja X, sigma EX, sigma X, sigma EY. Kita masukkan nilainya. Kemudian perhitungannya kita hitung. Dan didapatkan nilai 294 dibagi akar dari 126 kali 5618. Itu 294 bagi 813491699185 itu langsung aja kita ketahui nilai dari R-nya itu 0,34 ya teman-teman. Kemudian yang kedua, korelasi menggunakan rumus manual 2. Rumusnya udah ada, tinggal kita masukkan juga untuk nilai-nilainya. Kita masukkan, jadi X itu 11061. Dikurangi 110833, jadi nilai X ini itu 32,67. Udah diketahui nilai dari XY, kemudian kita cari tahu nilai dari sigma X kuadrat. Udah, jadi 4239 minus, kemudian kita sudah ada itu jumlah total akhirnya itu sigma X kuadrat, hasilnya 14. Kemudian kita mencari sigma Y kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. Jadi total akhirnya sigma Y kuadrat itu 6542222. Yang terakhir itu masukkan rumus RXY. Kita tinggal masukkan saja. Masukkan nilai-nilainya. Jadi nilai akhir dari RXY itu udah ada teman-teman. Kemudian yang ketiga itu determinasi. Rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Masukin aja nilai-nilainya.
Determinasi itu korelasi pangkat 2. Langsung aja nominalnya kita masukkan di akar pangkat 2. Kemudian nilai R-nya dapat ditemukan yaitu 10035. Dan terakhir regresi X atas Y kita masukkan untuk rumus-rumusnya. Kita mencari nilai A-nya dulu, yaitu 509 kali 4239 minus 105 kali 11061 dibagi 9 kali 4239 minus 105 akar 2 kuadrat. Kemudian kita masukkan untuk nilai-nilainya, jumlah-jumlahannya. Kemudian dapat itu nilai dari A-nya itu 6,23. Kemudian kita akan mencari nilai dari B-nya. Kita masukkan untuk nilai-nilainya dari rumus yang sudah ada. Kemudian kita hitung dan didapatkan nilai dari B itu 2,33. Masukin aja untuk di nilai Y-nya. Y sama dengan A plus BX, yaitu tinggal masukkan untuk Y sama dengan 6,3 plus 2,33X. Dan terakhir kita mencari grafik dari persamaan regresi yang sudah ditentukan ya teman-teman. Kita tinggal tarik aja untuk usia dan berat badannya. Kita diganti judulnya. Kemudian X-nya usia dan Y-nya itu berat badan. Nah, udah selesai ya teman-teman untuk kasus yang kedua ini. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah wawasan mengenai cara perhitungan dari korelasi dan regresi. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.